Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di Liputan iNews 7. Saya Danis Maskur Ahmad, Saya Robi Barka Darmawan. akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk mengupas berita-berita terkini dan aktual dan fakta. Bulan September tahun 2024 menjadi masa pancaroba yang signifikan bagi wilayah Bekasi. Dengan perubahan cuaca drastis antara musim kemarau dan awal musim hujan. Fenomena ini telah membawa berdampak yang cukup terasa bagi masyarakat setempat. Masa pancaroba atau masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan ataupun sebaliknya telah tiba di berbagai wilayah di Indonesia. Masa ini ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, perubahan suhu yang ekstrem, dan hujan yang sering turun secara tiba-tiba, bahkan disertai angin kencang dan petir. Akibat perubahan cuaca yang tidak menentu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disingkat BMKG memperingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam yang kerap terjadi selama masa pancaroba, seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang akibat angin kencang. BMKG juga mencatat adanya peningkatan frekuensi angin puting beliung di beberapa daerah, terutama di wilayah-wilayah dataran rendah dan perkotaan. Selain itu, perubahan cuaca yang cepat juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa masa pancaroba sering dikaitkan dengan peningkatan kasus penyakit infeksi seperti flu, demam, dan penyakit pernafasan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, serta selalu membawa perlengkapan untuk melindungi diri dari hujan mendadak. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Indonesia pulih dalam menghadapi pancaroba ini. Saya Danis Maskur Ahmad akan meliput sebuah berita mengenai masa pancaroba. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang akan kita tanya-tanya tipis-tipis mengenai masa pancaroba ini. Pemirsa, di sini kita sudah bersama siapa Pak? Bisa perkenalkan dulu. Santoso. Dengan Pak Beni. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih mengenai pendapat Pak Beni tentang musim pancaroba ini. Nah, di mana kan masa pancaroba ini merupakan masa peralihan musim antara musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan. Nah, kali ini kita mau bertanya sedikit nih Pak mengenai mengenai masa pancaroba ini. Nah, menurut Bapak bagaimana dampak-dampaknya Pak dengan adanya masa pancaroba ini? Terjadinya perubahan pancaroba ini adalah biasanya terjadi ketidakadaptasi masyarakat. Seperti terkejut lah gitu dari panas menuju hujan. Dampaknya adalah dia menjadi sakit. Sakit itu sebetulnya sejenis flu ya. Sehingga kalau dia berubah sakit itu biasanya terjadi tuh kalau diperiksa darah ya. Trombositnya turun, bisa leukositnya turun, bisa juga eritrositnya. Sehingga kalau trombosit turun, maka kedokteran akan mengatakan gejala DBD. Kalau leukositnya turun, dia akan mengatakan gejala tipes. Jadi menurut saya, karena saya kebetulan seorang terapis mental ya, saya sarankan kepada semua orang supaya lidah dijaga.
Begitu dia menerima hujan, ketika tiba-tiba panas itu hujan, bilang hujan ini menyenangkan. Ketika dia panas, bilang aduh panas ini asik sekali. Itu membuat mental kita sangat bagus, sehingga sistem pertahanan tubuh kita menjadi sangat bagus. Sehingga kita bisa terhindar dari penyakit. Sampaikan juga kepada anak-anak kita bahwa semuanya menyenangkan. Itu. Jadi kayak jatuhnya ke mindset ya Pak ya? Ya. Kayak cara kita tuh menyikapi masa peralihan ini bagaimana gitu. Ya, menyikapinya tadi jaga lidah. Lidah kita itu akan memperkuat mental kalau kita bicara positif, speaking positif. Lidah itu bagaikan singa bagi kita. Kalau kita bisa menggunakannya, kita bagaikan singa. Kalau tidak bisa, kita kan sama singa. Jadi misalnya begini, lagi panas-panas tiba-tiba hujan, dia mengeluh, aduh hujan. Ya. Nah itu bahaya orang seperti itu. Baiknya begitu hujan, alhamdulillah hujan. Betul dia kepanasan, asik, panas asik. Itu biasanya kan bagus. Maka sistem pertahanan tubuhnya menjadi bagus. Nah, sehingga dia menjadi tahan terhadap penyakit. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu tokoh BMKG yang bekerja di sini untuk memberikan tanggapan beliau dalam menanggapi sebuah masa peralihan yang akan terjadi tidak lama waktu ini. Mari ikuti kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana pancaroba ya, atau musim pancaroba, tanda-tandanya, terus kemudian apa penyebabnya, dan juga dampaknya terhadap masyarakat ya. Jadi pancaroba atau musim pancaroba adalah musim peralihan ya, dari musim hujan ke musim kemarau, atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, itulah yang disebut dengan pancaroba. Di Indonesia secara umum kita hanya mengenal dua musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, di antara kedua musim itulah terjadi peralihan yang kita sebut dengan musim pancaroba. Ya, pancaroba itu dikendalikan oleh peralihan posisi matahari ya. Artinya peralihan posisi matahari semu di belahan bumi utara dan juga di belahan bumi selatan. Nah, kita bisa lihat di bulan-bulan Desember itu di Indonesia sering terjadi hujan ya. Desember sampai dengan Maret itu musimnya hujan. Nah, pada saat itu posisi matahari lebih dominan berada di belahan bumi selatan ya, di belahan bumi selatan, sehingga uap air yang banyak diambil dari perairan Australia dan lain-lain itu menyebabkan banyaknya hujan di Indonesia. Nah, sementara ketika terjadi musim kemarau, matahari berada di posisi di utara, di sana lebih banyak daratannya, tidak banyak uap air, sehingga awan yang dibawa ke belahan bumi di Indonesia khususnya di Khatulistiwa itu dia cenderung kering, dan disitulah terjadi musim hujan. Nah, peralihan di antara musim hujan dan musim kemarau itulah yang disebut dengan pancaroba, dan tanda-tandanya yang paling jelas adalah kondisi tidak stabilnya cuaca harian gitu. Jadi terkadang tiba-tiba gelap, kemudian tiba-tiba angin besar, kemudian hujan yang sangat lebat, tapi periode hujannya tidak terlalu panjang. Itulah kira-kira tanda-tanda munculnya musim pancaroba. Atau ya di antara bulan Maret ke April, atau misalnya dari Oktober ke November. Itulah sebetulnya musim pancaroba. Ya, jadi di mana saja daerah-daerah yang sudah mulai memasuki musim pancaroba ya, secara umum kita bisa merasakan semuanya ya, namun daerah yang berada di Khatulistiwa di lintang 0 derajat, di mana di situ peralihan, inilah daerah-daerah yang cenderung mengalami musim pancaroba yang sangat drastis gitu. Dan kita bisa lihat Indonesia saat ini memiliki peralatan untuk memantau cuaca harian dan juga secara musim dengan peralatan seperti jarak jauh ya, untuk skala lebih lama gitu ya, dan juga
perubahan atmosfer yang sifatnya mendadak, itu dengan menggunakan radar ya, dengan menggunakan radar. Nah, kita bisa lihat misalnya bagaimana pertumbuhan awan konvektif ya, dan ini bisa kira-kira bakal terjadi hujan ya, di daerah-daerah Kalimantan, misalnya Sumatera bagian utara ya, kemudian di Jakarta atau di Jawa relatif masih mengalami musim kering atau pertumbuhan awannya masih tidak terlalu banyak. Nah, ini sebetulnya yang saat ini masih perlu diwaspadai, terutama munculnya angin yang tiba-tiba besar, karena posisi yang kalem, yang tenang itulah biasanya mengenerate angin puting beliung. Nah, siapa saja yang terlibat ya di dalam melakukan penelitian? Jadi ada dua sebetulnya instansi yang melakukan penelitian, yaitu BRIN ya, bagaimana perubahan-perubahan, dan juga ada lembaga yang melakukan pengamatan ya secara operasional, itu yang dilakukan oleh BMKG. BMKG memiliki tupoksinya pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan untuk pancaroba ini dua kedeputian di meteorologi dan klimatologi itulah yang banyak berperan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, baik yang dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan BMKG memiliki peralatan yang tersebar di seluruh Indonesia ya, baik yang diamati secara nirawak, artinya tidak ada orang, hanya pos-pos pengamatan cuaca, dan juga ada beberapa pengamatan yang dilakukan continuous ya, di layanan, khususnya untuk layanan penerbangan. Nah, mengapa pancaroba bisa memunculkan dampak yang signifikan? Karena tadi ya, karena kondisi atmosfer yang belum stabil, sehingga terjadi perubahan yang sangat drastis atau cepat gitu. Jadi kalau hujan intensitasnya sangat lebat. Kemudian kalau dia terjadi angin, itu pun intensitasnya sangat kencang gitu ya. Namun tiba-tiba berubah lagi menjadi panas yang sangat terik. Nah, itulah sebetulnya tanda-tanda kita masuki musim pancaroba. Jadi kalau udah di musim kemarau ya panas terus, tapi kalau musim hujan ya kita bisa merasakan hujan 1, 2, 3 hari atau mungkin sampai durasi 10 hari itu terjadi hujan terus. Tapi kalau di masa musim pancaroba itu mendadak hujan, mendadak panas gitu, mendadak anginnya besar. Nah, yang harus dilakukan oleh masyarakat ya di dalam menghadapi musim pancaroba ini, yang pertama kan karena akan memasuki musim hujan ya, saluran air itu harus dibenahi sehingga air lebih banyak ketika ribas ya, dia masuk ke dalam saluran air atau got-got yang dapat disalurkan. Atau kita sebetulnya sebagai masyarakat bisa secara swakelola ya, membuat pori-pori sehingga pas nanti di musim hujan kita bisa menabung air gitu. Dan tentunya untuk menghadapi sampai dengan skala bencana, kita harus melakukan mitigasi atau preventif, misalnya pohon-pohon yang sudah sudah tinggi dan juga retak itu bisa ditebang, karena sebetulnya dampaknya adalah dampak tidak langsung ya yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi pohon tumbang karena kendaraan, terus kemudian baliho yang mungkin sudah kekaratan kena angin dan lain-lain, itulah sebetulnya dampak musim pancaroba. Jadi secara umum sebetulnya dampak yang dari alamnya tidak terlalu signifikan ya gitu, tapi dampak ikutannya saja yang sebetulnya dapat merusak ya atau menjadikan bencana kecelakaan buat masyarakat. Kira-kira menurut saya dengan sekarang ini akan mendekati musim hujan, berarti cuaca juga sedikit berubah-ubah. Artinya ada situasi di kondisi pancaroba. Nah, ini sangat sekali berpengaruh terhadap badan kita, khususnya ada yang sakit pilek lah, ada yang sakit meriang, batuk, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi kondisi seperti itu, banyak-banyaklah kita minum vitamin, banyak-banyaklah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seharusnya memang diperlukan buat tubuh. Jadi dan juga istirahat yang cukup. Nah, mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup, dengan asupan makanan yang bagus sehingga dibutuhkan oleh tubuh, stamina kita atau imun kita akan terjaga dengan baik, sehingga
situasi pancaroba ataupun situasi yang kecenderungan akan mengganggu kita, suasana cuaca mengganggu kita, itu bisa kita antisipasi. Demikian. Oke, tadi itu adalah beberapa tanggapan atau penjelasan mengenai masa pancaroba ini, mulai dari tokoh BMKG, fisioterapis, dan juga warga sekitar. Sekian liputan iNews 7. Kami lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.